Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu Jenny, serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari grup 2 PBL 1. Kelompok kami beranggotakan Bisma Arya, Lukas, Regina atau saya sendiri, Jesse, dan Rehan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pemilihan alat pengendalian polusi udara berdasarkan kondisi limbah dan lingkungan. Beberapa poin penting yang akan kami bahas adalah: pertama, akan dibahas dahulu mengenai teknologi pengendali partikulat, dilanjutkan dengan pengurangan emisi sulfur dioksida dari batu bara, pengaruh regulasi terhadap pemilihan pengendali partikulat, dan yang terakhir berupa kesimpulan. Sebelum memasuki penjelasan mengenai teknologi pengendali partikulat, maka perlu dikenal dahulu apa itu partikulat. Partikulat atau yang disebut dengan particulate matter merupakan partikel tersuspensi dalam udara dengan ukuran kecil dalam bentuk padatan maupun cairan yang menjadi salah satu polutan utama penyebab pencemaran udara. Beberapa sumber dari partikulat ada aktivitas alami seperti abu vulkanik maupun kegiatan manusia seperti penggunaan kendaraan bermotor maupun pembakaran bahan bakar fosil industri. PM ini memiliki 3 jenis ukuran, yaitu PM10 yang berukuran kurang dari 10 mikrometer, PM2,5 yang berukuran kurang dari 2,5 mikrometer, dan PM1 yang berukuran kurang dari 1 mikrometer. Partikulat memiliki baku mutu yang perlu ditaati, sehingga sebagian besar yang akan dikeluarkan ke lingkungan perlu diolah dahulu menggunakan teknologi oleh industri. Beberapa teknologi utama yang umum digunakan ada 3, yaitu ESP atau Electrostatic Precipitator, 2, Backhouse Filter, dan ketiga, Waste Scrubber. Baik, saya akan membahas mengenai ESP atau Electrostatic Precipitator. Alat ini memanfaatkan medan listrik untuk memisahkan partikulat dengan sisa gas buangan. Cara kerjanya bagaimana? Alat ini pertama akan memberikan medan listrik pada partikulat sehingga terjadi presipitasi yang diakibatkan oleh gaya elektrostatik antara dinding plat pengumpul dengan partikulat yang ingin dipisahkan. Kelebihan alat ini terdapat pada efisiensi yang sangat tinggi di angka 90% dengan ukuran partikulat yang lebih kecil dari 10 mikrometer. Kemudian pemeliharaan atau maintenance alat ini cukup mudah dan penggunaan alat yang cukup lama. Tetapi dari semua kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Pertama, biaya awal yang mahal untuk membeli alat. Kemudian ukuran alat yang besar memerlukan ruangan yang luas. Alat ini juga memiliki kelemahan pada kondisi lembab, karena partikulat yang basah membuat gaya elektrostatik menjadi lemah. Tetapi hal ini dapat diakali dengan memasang pemanas atau preheater atau juga cooling water, sehingga dapat mengurangi kelembapan pada kondisi lingkungan sekitar. Posisi alat ini biasanya menjadi pilihan yang cukup akhir dalam pemisahan partikulat, karena tujuannya memang dipasang untuk memisah partikulat dengan ukuran yang sangat kecil. Jadi biasanya dipasang setelah backhouse filter yang memang sudah tidak dapat disaring oleh backhouse filter baru akan ditangkap oleh ESP. Eh, jadi pada kesimpulannya alat ESP ini tidak cocok untuk digunakan pada kondisi lingkungan yang lembab. Misalkan pada lingkungan tropis seperti Indonesia yang memang akan membuat kerja alat ini menjadi kurang efisien. Meskipun sudah diberikan preheater atau mungkin cooling water, pastinya akan menambah biaya pengoperasian. Baik, berikutnya adalah backhouse filter. Sempat disinggung di sebelumnya kata backhouse filter. Sebenarnya backhouse filter ini apa sih? Backhouse filter ini memiliki fungsi yang sama sebenarnya dengan ESP, yaitu untuk memisahkan partikulat dari gas sisa buang. Tetapi terdapat perbedaan di caranya bagaimana. Kalau misalkan ESP itu kan memanfaatkan si elektrostatis, sedangkan backhouse filter menggunakan prinsip filtrasi secara mekanik dengan mengalirkan gas buangan dalam dalam air chamber. Lalu proses tersebut akan memisahkan partikulat yang menempel pada gas buang. Alat ini memiliki efisiensi yang cukup tinggi, yaitu di 75%. Meskipun tidak sebesar ESP, alat ini memiliki kelebihan pada biaya pengoperasian yang murah karena tidak perlu teknologi yang canggih. Tapi, alat ini juga memiliki kelemahan pada kondisi lembab,
yang membuat partikulat menjadi basah dan dapat menyumbat pori-pori filter, mengakibatkan penyumbatan dan menghambat aliran gas buang. Ilustrasinya seperti bila ada tepung diberikan sedikit air, akan mengakibatkan tepung menjadi lebih padat dan sulit untuk melewati saringan. Posisi backhouse filter ini biasanya diletakkan pada mungkin penyaringan atau pemisahan awal. Kenapa? Karena akan lebih efisien untuk memisahkan partikulat yang ukurannya lebih besar menggunakan backhouse filter karena tadi yaitu biaya pengoperasian lebih murah dibandingkan dengan langsung menggunakan ESP. Jika langsung digunakan ESP mungkin kerja alat ESP akan lebih berat ya, karena partikulat yang dipisahkan akan ukurannya makin besar dan harus lebih sering untuk dibersihkan. Kemudian untuk tadi pada kondisi yang lembab, kenapa mungkin ada beberapa solusi yang dapat diberikan jika memang harus tetap menggunakan backhouse filter. Yang pertama mungkin dapat digunakan alat seperti pemanas untuk mengurangi kelembapan udara, atau dapat juga dilakukan pembersihan secara berkala. Backhouse filter ini memang perlu dibersihkan. Terdapat beberapa metode untuk membersihkan alat ini. Salah satunya terdapat push jet, shaker, dan juga ada reverse air, sehingga filter dapat terus beroperasi tanpa adanya penyumbatan. Pada kondisi yang lembab memang perlu lebih sering mungkin untuk dibersihkan, karena jika tidak ya tadi lebih sering tersumbat dibandingkan pada kondisi yang kering. Sehingga di Indonesia sendiri mungkin akan lebih perlu perhatian pada alat ini dibandingkan pada kondisi yang subtropis karena kondisi yang lembab. Dan untuk alat pengendali partikulat yang ketiga adalah wet scrubber. Jadi wet scrubber ini merupakan metode yang menggunakan pelarut berbasis air sebagai penangkap partikulat yang kemudian dibersihkan melalui pemisah atau demister untuk menghilangkan kelembapan sebelum dilepaskan ke lingkungan. Wet scrubber sangat efektif digunakan untuk partikel kecil yang mudah larut dalam air sehingga mampu mengolah polutan bersifat asam. Wet scrubber mampu beroperasi pada tingkat kelembapan udara yang tinggi karena prinsip kerjanya yang memanfaatkan kelarutan partikulat pada keberadaan air, sehingga lebih tepat digunakan pada daerah beriklim tropis. Selain itu, biaya pemasangan dan pengoperasian wet scrubber relatif jauh lebih murah dibandingkan ESP dan backhouse filter, karena sistem peralatan yang digunakan tergolong simpel dan sederhana sehingga mudah dipahami penggunaannya dan tidak memerlukan luas ruangan yang besar. Namun di samping itu, wet scrubber akan menciptakan hasil akhir pengolahan dengan wujud cairan yang perlu diolah kembali karena telah mengandung komponen partikulat sebagai polutan, sehingga pasti memerlukan biaya operasional tambahan untuk unit lanjutannya. Serta efisiensinya juga terbilang jauh lebih rendah dibandingkan ESP dan backhouse filter yang hanya sekitar 67% saja. Karena mekanismenya yang tidak sekompleks kedua alat tersebut, dan akan menjadi lebih tidak efisien lagi jika digunakan pada lingkungan dengan tingkat kelembapan yang rendah, karena akan memungkinkan untuk terjadinya penggendapan partikulat, penguapannya pada zat pelarut, atau tingkat kelarutan partikulat yang lebih rendah sehingga sulit untuk ditangkap oleh pelarut. Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tingkat kelembapannya, ESP dan backhouse filter lebih cocok untuk digunakan pada tingkat kelembapan yang rendah di daerah subtropis, sedangkan wet scrubber lebih cocok untuk digunakan pada tingkat kelembapan yang tinggi di daerah tropis. Namun, hal tersebut belum mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti biaya operasional, tingkat efisiensi, dan regulasi yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. SO2 atau sulfur dioksida adalah emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar batu bara. SO2 yang dilepaskan ke atmosfer akan membentuk asam sulfat yang kemudian menjadi hujan asam yang merusak lingkungan. Salah satu cara untuk mengurangi kadar emisi SO2 adalah menggunakan Flue Gas Desulfurization atau FGD. Prinsipnya adalah menggunakan batu kapur atau limestone untuk mengikat SO2, di mana gas hasil pembakaran disemprotkan udara yang menyebabkan gas teroksidasi menjadi SO3, kemudian didinginkan menggunakan air sehingga membentuk asam sulfat yang akan berikatan dengan batu kapur membentuk gypsum. Sehingga gas hasil yang dilepaskan ke udara hanya tersisa uap air tanpa kandungan sulfur dioksida. Salah satu metode FGD yang paling sering digunakan adalah wet scrubber dengan efisiensi sekitar 90%. Cara lain untuk mengatasi emisi SO2 adalah dengan mengganti atau modifikasi bahan bakar, misalnya menggunakan biomasa. Biomasa adalah satu-satunya energi terbarukan yang dapat digunakan dalam bentuk padat, cair, maupun gas, serta menggantikan bahan bakar fosil. Co-firing atau pembakaran bersama adalah metode menambahkan bahan bakar dasar dengan bahan bakar yang berbeda. Biomasa memiliki kandungan belerang
yang lebih rendah sehingga menghasilkan emisi sulfur dioksida yang lebih sedikit. Namun memiliki kandungan potasium dan klorin yang tinggi sehingga menyebabkan masalah kerak dan korosi pada furnace. Metode seperti injeksi kapur juga dinilai belum efektif. Metode injeksi kapur dan juga penggantian bahan bakar atau modifikasi memiliki nilai investasi yang lebih rendah dibanding FGD, namun hanya bisa menangani batu bara dengan kandungan sulfur di bawah 1%. Mengingat kadar sulfur batu bara di Indonesia yang cukup rendah dan juga regulasi emisi yang longgar, maka metode modifikasi atau penggantian bahan bakar batu bara dapat dilakukan sebagai solusi, terutama untuk plant yang belum memiliki sistem desulfurisasi. Sementara metode FGD yang memiliki efektivitas tinggi dapat digunakan di negara yang memiliki regulasi emisi lebih ketat. Pergantian bahan bakar ke biomasa memiliki beberapa tantangan. Yang pertama adalah minimnya pasokan sehingga tidak dapat digunakan dalam jumlah besar dan secara berkelanjutan. Selain itu, alternatif lain yang memiliki efektivitas sama dengan batu bara sulit ditemukan, sehingga metode ini belum bisa secara efektif dimanfaatkan di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas regulasi-regulasi dari berbeda negara, yaitu pada kasus ini kita akan membahas regulasi pada negara Polandia dan juga Indonesia. Yang pertama kita akan membahas regulasi Polandia. Untuk regulasi Polandia sendiri mengikuti peraturan Uni Eropa karena Polandia termasuk pada anggota Uni Eropa. Nah, untuk peraturan yang diikuti yaitu Industrial Emission Directive tahun 2010, peraturan 75 Eropa, di mana aturan ini mewajibkan pabrik semen menggunakan teknologi terbaik yang tersedia atau best available techniques untuk mengurangi produksi polutan termasuk partikulat. Menurut peraturan emisi partikulat dari cerobong pabrik semen di Polandia tidak boleh melebihi 20 mg per nm pangkat 3 dan emisi sulfur dioksida harus di bawah 200 mg per nm pangkat 3. Jika melanggar peraturan ini, pabrik dapat dikenakan denda hingga ratusan ribu euro. Di Polandia ini termasuk sangat ketat dan tinggi karena emisi partikulat dan emisi sulfur dioksida dan lain-lain itu sangat dihimbau dan harus dijaga ketat karena di negara maju itu cenderung tinggi untuk kepedulian emisinya. Selanjutnya kita akan membahas regulasi di Indonesia. Regulasi di Indonesia ini mengikuti peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Batas emisi partikulat bagi seluruh sektor perindustrian di Indonesia untuk PM2,5 kurang dari PM 2,5 kurang dari 55 mg per meter kubik dan PM10 kurang dari 75 mg per meter kubik dalam waktu pengukuran 24 jam dengan sistem pengukuran yang aktif, kontinu dan manual. Dan demikian Indonesia memiliki regulasi baku mutu partikulat yang relatif longgar sehingga memungkinkan penggunaan teknologi pengendali polusi yang lebih sederhana seperti wet scrubber. Industri di Indonesia yang pada umumnya mengingatkan biaya operasional sekecil mungkin juga diuntungkan dengan regulasi tersebut karena dapat menggunakan wet scrubber yang pengoperasiannya tidak terlalu mahal. Kalau dari segi di Indonesia itu terhitung longgar dan jadi untuk alat-alat yang memiliki efisiensi yang rendah dapat digunakan sehingga untuk menghemat biaya juga. Beda dengan seperti negara maju seperti Polandia yang berada di Uni Eropa itu untuk regulasinya itu sangat ketat dan harus menggunakan alat-alat terbaik sehingga dalam segi biaya juga akan lebih mahal. Berikut merupakan tabel perbandingan baku mutu tiap jenis partikulat menurut PP nomor 22 tahun 2021. Jadi, dari seluruh penjelasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa alat pengendali partikulat yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia adalah wet scrubber, karena mekanisme kerjanya yang cocok untuk kondisi tingkat kelembapan yang tinggi di daerah tropis. Walaupun wet scrubber memiliki efisiensi yang rendah, namun tingkatan tersebut masih mampu memenuhi standar yang berlaku di Indonesia dengan regulasi yang terbilang longgar.
Terlebih lagi, menyesuaikan dengan kondisi perusahaan di Indonesia yang umumnya ingin menekan biaya operasional serendah-rendahnya, sehingga memilih metode yang paling praktis dan paling simpel untuk digunakan. Berbeda kondisinya dengan di Polandia yang lebih tepat untuk menggunakan ESP sebagai alat pengendali partikulat karena dengan kelembapan yang rendah di daerah subtropis dapat mengurangi kemungkinan partikulat menjadi basah yang menyebabkan molekul sulit terionisasi. Penggunaan ESP juga memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi sehingga mampu memenuhi standar regulasi yang jauh lebih ketat yang berlaku di wilayah tersebut. Ditambah lagi, dengan kemajuan teknologi yang jauh lebih canggih pada perindustrian di daerah Eropa, mampu memenuhi kebutuhan penggunaan alat-alat yang lebih kompleks pula. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang dilakukan selama presentasi berlangsung. Sekian dan terima kasih.